halaman 14 dari teknologi pangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menjawab soal A, yaitu adalah tinggi keterangan padi pada min 8. Nah, diketahui TW-nya adalah min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 10, di mana W itu adalah tinggi keterangan padi pasca tanam, yaitu adalah 8. Maka kita substitusikan menjadi T8 sama dengan min 0,5 dikali 8 pangkat 3 ditambah 6 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 tambah 10, diperoleh min 0,5 dikali 512 ditambah 6 dikali 64 ditambah 16 tambah 10 menghasilkan min 256 ditambah 784 ditambah 26 menghasilkan 154. Jadi tinggi keterangan padi pada min 8 adalah 50 cm. Perkenalkan, nama saya Kaila Fidela dengan NIM 19251086 dari Program Studi Teknologi Pangan. Saya akan menjelaskan jawaban pada bagian B, yaitu estimasi linear untuk T sama dengan 8. Jadi, yang pertama kita turunkan dulu persamaan T-nya, yaitu min 0,5 pangkat 3 ditambah 6 W kuadrat ditambah 2 W ditambah 10, kita turunkan menjadi T aksen W min 1,5 W kuadrat ditambah 12 W ditambah 2. Lalu kita substitusi nilai yang mendekati dengan 8 pada persamaan, yaitu kita gunakan W-nya sama dengan 7. Maka kita masukkan pada kedua persamaan T sama dengan T7 sama dengan min 0,5 7 pangkat 3 ditambah 6 dikali 7 kuadrat ditambah 2 dikali 7 ditambah 10, diperoleh min 171,5 ditambah 294 ditambah 24, maka dihasilkan 146,5. Lalu pada persamaan T yang sudah diturunkan, yaitu T aksen 7 sama dengan min 1,5 dikali 7 kuadrat ditambah 12 dikali 7 ditambah 2, diperoleh min 73,5 ditambah 84 ditambah 2. Oleh karena itu dihasilkan 12,5. Lalu dari persamaan yang sudah didapatkan, kita bisa membuat persamaan dari sebelumnya itu dengan LW sama dengan T7 ditambah T aksen 7 dikali W sama dengan 7. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu LW sama dengan 146,5 dari sini ditambah 12,5 yang dihasilkan dari sini, lalu dikali W sama dengan 7. Nah, untuk mengetahui estimasi T-nya untuk T8, maka kita masukkan estimasi W sama dengan 8. Lalu itu jadi L8 sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dikali 8 dikurang 7 dan dihasilkan L8 adalah 159. Maka estimasi linear untuk T8 adalah 159. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Najaria dengan NIM 19251062 dari Prodi Teknologi Pangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin C, persentase error. Di sini ada nilai X 144 cm dan nilai hampiran 159 cm. Untuk mencari error absolut itu nilai hampiran dikurangi dengan nilai eksak menghasilkan 5. Dan untuk persentase, nilai dari error absolut dibagi nilai eksak dikali 100% sehingga menghasilkan 3,25%. Halo semuanya, nama saya Jessica Kirana Fitriantia dan NIM 13251031. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan yang D. Jadi soalnya, jika KT adalah laju konsumsi air pada waktu KT yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, jadi di sini ini sudah ada hari ke-0 hingga hari ke-10. Dan di sini ada titik datanya juga dari hari ke-0 hingga hari ke-10 dan terdapat hitung gradien. Sekarang mari kita ke penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus dari soal yang tadi sudah saya jelaskan dan salah satu dari penerapannya. Nah, di sini ada rumus KT sama dengan KT0 tambah KT1 kurang KT0 dibagi T1 kurang T0 dikali T kurang T0. Nah, jadi di sini K sendiri itu artinya laju konsumsi air pada waktu T. Kalau T0
T0 itu laju konsumsi air pada awal interval. KT1 itu laju konsumsi air pada akhir interval. T0 sendiri yaitu waktu awal interval dan T1 itu waktu akhir interval. Jadi KT sama dengan 20. 20 ini adalah nilai konsumsi air pada hari ke-0 ditambah 25 yaitu laju konsumsi air pada akhir interval atau hari ke-1 dibagi dengan 1. Kenapa dengan 1? Karena 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lalu KT sama dengan 20 tambah 5T. Nah, 20 ini yaitu nilai konsumsi air pada hari ke-0. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan yang dimulai dari rumusnya, yaitu integral A plus BT dt sama dengan AT plus 1/2 dt kuadrat plus C5. A plus BT itu merupakan keterangan dari menjelaskan laju air kepada pelaku. Kemudian AT itu menyatakan hasil integral dari konstanta A. Kemudian 1/2 BT kuadrat itu menyatakan hasil integral dari variabel BT. Kemudian C itu menyatakan konstanta integrasi. Kemudian kita lanjut ke perhitungan fungsi pertama, yaitu setelah 0 sampai 1, ini maksudnya dari hari 0 sampai hari ke-1. Kita masukkan nilai KT-nya sama dengan 20 plus 5T, di mana 20 merupakan laju konstanta awal, kemudian 5T itu sama dengan kemiringan atau kenaikan laju persatuan. Kita masukkan nilainya, itu integral 0 sampai 1. Masukkan nilai KT-nya yaitu 20 plus 5T. dt sama dengan nilai dt ini kita ambil dari nilai ini. Kenapa di sini 20T? Itu dikarenakan konstanta jika diintegralkan dia ditambah dengan variabel T. Kemudian kenapa di sini nilai 5T menjadi 2,5 T kuadrat? Karena nilai 5T ini mengikuti aturan pangkat. Jika dipangkatkan kemudian ditambah 2 kemudian dibagi dengan pangkat baru, hasilnya 2,5 T kuadrat. Kemudian 1 dan 5 ini menyatakan bahwa satu perhitungan. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya 20 plus 2,5 dikurang 0, hasilnya 22,5. Begitupun cara yang sama dilakukan untuk perhitungan fungsi-fungsi yang berikutnya. Selanjutnya itu ada total volume. Total volume ini kita menjumlahkan hasil yang kita dapat dari masing-masing fungsi, yaitu 22,5 ditambah 30 ditambah 42,5 ditambah 55 ditambah 57,5 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 22,5 ditambah 12,5. Jadi kita dapat total volumenya itu sebesar 367,5 liter. Kemudian untuk menghitung biayanya, kita masukkan total volumenya 367,5 liter kita bagi 100 liter. Didapatkan hasilnya 3.675, kita kalikan dengan biaya air yang sudah diberikan yaitu 2.500, didapatkan hasil 9.187,5. Semuanya, aku Askia Noviani dengan NIM 13251025. Di sini aku bakal jelasin yang F, yaitu penggunaan dari makanan untuk mengistimasi konsumsi air irigasi kumulatif. Jadi untuk yang ini, KT itu fungsi yang menyatakan laju konsumsi air, yaitu perubahan konsumsi waktu yang relatif terhadap hari sebelumnya. Terus untuk yang DT itu elemen kecil dari variabel T. Nah, di sini tuh ada 20 tambah 5. Itu tuh karena pada hari ke-0 itu tuh konsumsi airnya itu 20 liter dan terjadi kenaikan dari hari 0 sampai ke hari ke-3. Lalu pada hari ke-4 sampai hari ke-9 itu secara konstan terjadi penurunan konsumsi air. Sehingga pada hari ke-10 konsumsi airnya itu cuma 15 liter per jam. Nah, jadi di sini substitusi datanya ini ada dari hari ke-0 sampai hari ke-10. Itu tuh semuanya kita jumlahkan, hasilnya jadinya 365. Terus 365 ini kita bagi 100, kita kali 2.500. 2.500 ini adalah biaya